Puspita, Juanda Mahmud, Muhammad Akbar Abdul Ghani, Muhammad Iksan Hamdani, Muhammad Ridho, Nidia Pulsada, Masbek, Nendina Ramadina, Rahayu Aulia, Rahmawati, Repana Hermawan, Rudiat, Sandika Eka Permana, Tiara, Lahul Hamdani, Alwal, Nazar Nasrullah, absen Karena, absen. Usia yang minggu kemarin terakhir kita belajar tentang apa? Matematika nah? Fungsi eksponen. Paham ya? Jadi fungsi eksponen ada dua fungsi. Yang pertama fungsinya untuk apa? Satu. Yang kedua untuk nanti dibaca-baca deh. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi baru, yaitu barisan dan deret. Bab 2 ya. Bab 2. Barisan dan pernah mendengar barisan dan deret? Belum, baru kali ini. Nah, barisan deret. Misalkan gini ya, atau di sekolah ya, misalkan di sekolah. Setiap satu meja akan membutuhkan 2 kursi. Nah, berarti lamun 2 meja kita butuh berapa kursi? 4. Nah, misalkan jadi ada 100 siswa. Nah, untuk 1 siswa dibutuhkan berapa meja? Dibutuhkan berapa kursi? Nah, itu akan dipelajari dalam barisan dan deret. Ini apa itu barisan? Barisan, kita tahu barisan. Barisan adalah himpunan bilangan yang diurutkan berdasarkan pola. Misal, jika tadinya mau ibu misal. Jadi saya meja ada kursi. Nah, setiap satu meja membutuhkan berapa kursi tadi? 2. Namun 2 meja membutuhkan berapa kursi? 4. Ketika 3 meja dibutuhkan berapa kursi? 6. Ketika 4 meja dibutuhkan berapa kursi? 8. Seterusnya. Pola bilangan atau barisan bilangan ini polanya seperti ini: 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Ini kan berpola. Polanya seperti apa? Jadi polanya setiap berpindah tempatnya kita membutuhkan 2. Tadi polanya bertambah 2. Tadi polanya bertambah 2. Jadi pola yang ini adalah polanya pertambahan 2. Nah, yang pertama tadi disebutnya suku pertamanya, ini suku pertama. Yang diurutan kedua ini suku keduanya, lalu gimana? Suku pertama kan sebagai meja itu. Jadi meja pertama berarti membutuhkan 2 kursi. Jika 2 meja membutuhkan 4 kursi. Nah, suku pertama berarti suku pertama isinya 2. Suku kedua isinya 4. Nah, tadi sejak tadi pertanyaan tadi, lamun suku ke 100 berarti bakal berapa? Akan bilangan berapa yang muncul? Ya. Nah, oke, bakal dibahas ini berarti berpola. Enak ya contoh baru deh, misalkan di pola mereka 3, 4, 3, 1.
ke-1 ke suku ke-2. Ini polanya berapa? Berarti pindahnya tadi sabaraha? Berkurang. Berkurang sabaraha? 3. Namun tadi mah polana teh bertambah 2. Berarti yang minimal polana teh berkurang 3. Ini kadieu berkurang 3. Ini kadieu berkurang 3. Nah, jadi setiap sukuna ieu mah berkurang 3. Jadi barisan itu barisan bilangan teh bisa polana teh bisa terus menambah, polana teh bisa terus berkurang. Gitu ya. Paham sampai dia? Paham. Oke. Terus aya deui contoh nanti si kieu si polana teh. Namun kia dari suku pertama ke suku kedua ya sabaraha bedana? 2. Ieu kadieu 2. Ieu kadieu sabaraha bedana? 4. Ieu kadieu 8. Nah, ini berarti kelipatannya atau kita bisa ubah si polana teh gitu jadi ieu kadieu kali 2. Ieu kadieu kali 2 kali 2 kali 2. Nah, gitu ya. Jadi kelipatan teh bisa pertambahan, penjumlahan, bisa pengurangan, bisa perkalian. Nah, pertama kita akan belajar tentang barisan dan deret. Pertama kita belajar tentang barisan nilainya. Untuk poin A, barisan alif. Barisan aritmatika teh barisan anu beda, nah itu adalah penjumlahan dan pengurangan. Itu disebutkan barisan aritmatika. Beda jeung tadi lamun perkalian nanti dibahas di pertemuan berikutnya. Hari ini kita belajar tentang barisan aritmatika lah. Boleh ditulislah. Nah, kalau perhatian nanti di barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah suatu barisan di mana beda atau selisih antara
dua suku merupakan bilangan yang sama. Ya, dari pengertian tadi. Jadi barisan aritmetika lah. Dua ini contohnya barisan aritmetika. Jadi setiap beda antara dua suku nanti pasti sama. Dia mah bedanya sama-sama dua. Dia bedanya sama-sama negatif. Ya, dia udah disebut barisan aritmetika. Jadi bedanya beda teh naon? Beda dalam suatu barisan aritmetika itu bisa dicari dengan U N dikurangi UN min 1. Jadi sukunya di aritmetika itu bisa dilambangkan dengan U. Jadi UN dan naon? UN itu misalkan UN artinya UN itu U suku ke, misalkan contohnya misalkan UN suku nanti suku kedua. Nah, ini dia suku kedua berarti U2 dikurangi ke U1 ya. Jadi UN adalah UN ini kan urutan kedua, misalkan urutan kedua lalu untuk menentukan bedanya kita mau ngambil urutan kedua berarti U2 dikurangi U1 hasilnya akan sama. Atau Abimah badai ngambil nanti suku kelima boleh ya, suku kelima berarti maksud untuk menentukan bedanya mengambil suku kelima berarti suku kelima dikurangi suku ke 4 ya. Jadi diambilnya suku yang sebelumnya ya. Jadi untuk menentukan bedanya teh suku UN dikurangi suku sebelumnya. Jadi dia contohnya sama U kedua berarti tim itu U kedua itu berapa? U2 di dia sabaraha dina barisan dia? 31 dikurangi U sebelumnya U1 berarti sabaraha? 34. 31 dikurangi 34 berapa? Negatif 3. Jadi untuk menentukan beda teh UN dikurangi UN min 1. Bisa wae kita ngambilnya suku keempat, misalkan namun pada ngambil suku keempat berarti dikuranginya suku berapa? Suku ke-3. Pada barisan ini suku keempatnya berapa? 25. Dikurangi suku sebelumnya suku ketiga berapa? 28. Jadi bedanya sebenarnya 25 dikurangi 28 min 3. Sami kan? Ya, hasilnya sami. Kita mau ngambil suku keberapapun sama ya. Hasilnya pasti sama. Itu untuk menentukan beda. Nah, enak kamu menentukan suku ke siga tadi, suku ke 100 misalkannya. Kan lihatnya itu mah lamun dihitung siga kieu. Lamun barisan ditawarkan anak suku ke 6 gampang tinggal tambahkeun we 2 atau gampang tinggal kurangkeun negatif 3. Tapi lamun anu diteruskeun seueur misalkan 100 atau suku ke 50. Nah, kita bisa menggunakan rumus mak. Ya, rumus teh. Nah, untuk menentukan suku teh UN sama dengan A dikurangi tambah N min 1 dikali D. Nah, A teh naon? A di dieu suku pertama. Ya, suku pertama. B naon? B itu tadi bedana atau selisihna nya. Kan itu diketahui lamun suku nu ieu mah selisihna teh 2. Lamun nu ieu mah selisih atau bedanya teh negatif 3. Jadi untuk menentukan 5 bisa kita menggunakan N sama dengan A plus N min 1 dikali D. Ini ya untuk menentukan N. Enak contoh. Tina contoh anu ke ilnya anu pertama. Jadi contoh pertama tentukan suku ke 10 misal. Berarti untuk menentukan suku ke 10 teh kumaha? U10 sama dengan A. A teh suku pertama. Berarti suku pertama sekarang 2 ditambah
tambah N. N-nya berapa? Jadi kan N-nya dijuta 10. Pertanyaan tadi suku ke 10. Oh berarti tulisin dia 10 dikurangi 1 dikali B-nya. B-nya berapa? 2. B-nya 2. Lanjut. 10 kurangi 1 sabaraha? 9. Kali 2. 9 kali 2 sabaraha? 18. 2 tambah 18 sabaraha? 20. Jadi suku ke 10-nya adalah 20. Gampangnya? Insyaallah.
20 n-nya. Jadi berarti kayak apa lagi itu 20. Jadi udah di kanan. Beda berapa?
dia nate ku 4. Lamun 4 berarti dikurangina ku sabaraha? 3. Ku 4 na sabaraha? 1, 2, 3, 4. 7. Ku 3 na sabaraha? 10. 7 dikurangi 10 sami kan sekarangnya. Tadi gitu. Lanjut, ya. Anu poin 2. U 20 sama dengan anak 3 ditambah 20 min 1 kali 4. 19 kali 4 76 sama dengan 17. Tadi anu kelirunya, anu keliru di dia anak kalau ngambil 4. Anu keliru padahal 4 itu bukan A tapi 4 itu nilai B. Atau nilai beda. Nah, itu. Saya Abi aneh. Abi. Terus ya lanjut. Udah ditahukan ya U 8. Berarti U pertamanya berapa? Suku pertamanya 16. 8 kurang 1 dikali negatif 3. Jadi kali bisa 21. Nah tadi yang keliru. Ini kalau ditambahkan kalau 16 tambah 21. Jadi kalau hasilnya 37. Ya jadi kalian perlu hati-hatinya. Perlu hati-hati lamun aya tanda negatif ieu kurungan. Berarti kan 16 dikurangi negatif, dikurangi 21 atau 16 tambah negatif 21. Jadi hasilnya negatif 5. Nah, sebaliknya